Kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Ya, kembali di obrolan komunitas dan kali ini dengan tema menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Dan Dodor, ada dua narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol pada obrolan komunitas pada pagi hari ini. Ada Pak Muhammad Arfani selaku peneliti, penulis dan juga pelaku ya, dan juga penulis buku Sultan Duri ya. Dan yang pastinya yang akan kita bahas mengenai buku beliau tentang Dul Muluk dan Sultan Duri ya dalam episodenya. Bersama Yuliza Aryani Eskom Mkom selaku Kepala Prodi D3 Manajemen Informatika ITB Bina Sriwijaya Palembang. Temanya menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Kita lanjut kembali ya bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari nih. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama nih. Kebetulan ada dua tapi ya keluar sebentar ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Iya, Bapak. iya. Ibu kita panggil ibu apa bagusnya nih panggilannya? Panggilnya jangan ibu deh, Mbak saja Iya, ya. iya Mbak Aryani ya. Mbak Liza. Oh, Mbak Liza. Oke. Mbak Liza, ini kan kita temanya menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Kebetulan Mbak Liza juga di IT ya, Iya. sebagai dosen ya. Iya, betul. Nah, bisa bicara mengenai bagaimana mengajarkan generasi muda, khususnya para mahasiswa ya di kampus Mbak Liza. Iya, betul. Dengan menggunakan teknologi IT tadi. Silakan. Mungkin ada hubungan dengan literasi juga. Iya, Ya, betul. Terima kasih Pak. Panggil Pak Dola ya. Wak Dola ya. Jadi kebetulan kami di ITB Bina Sriwijaya itu mempunyai 6 prodi ya. 6 prodi itu ada S1, kebanyakan itu berhubungan dengan IT ya. Ada ITB itu apa, Bu? Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya, Palembang. Jadi kita ada 6 prodi: sistem informasi, terus ada manajemen informatika, teknik komputer, dan manajemen dan bisnis digital. Emang ITB itu banyak ke prodi-prodi IT. Nah, berhubungan mengajarkan mahasiswa untuk literasi tadi, emang perkembangan sekarang ini dari buku, kebanyakan anak-anak itu malas membaca buku. Betul. Ya. Jadi konversinya ke media digital. Jadi permainannya itu anak-anak, apalagi Gen Z sekarang, mahasiswa atau apa, dia menggunakan aplikasi. Jadi konversi ke media kekinian, contohnya saja ada yang bentuk PDF, e-book, terus ada juga yang namanya e-book, elektronik publikasi, itu banyak sekali. Jadi kita memperkenalkan emang di era digital ini aplikasi-aplikasi yang untuk membaca dan literasi, kayak di Perpusnas itu bisa menggunakan e-Pusnas untuk membaca buku. Jadi
kita tidak menghilangkan budaya literasi kita, tapi bentuknya yang berbeda. Jadi di genggaman anak-anak muda sekarang mereka Iya. bisa baca dimanapun dan Dimanapun, kapanpun. Ya. baik bentuk PDF, OCR dan sebagainya. Sekarang banyak, apalagi elektronik publikasi, e-book itu banyak sekali yang untuk menambah wawasan mahasiswa. Apalagi mahasiswa sekarang kan dituntut untuk publikasi dan lain sebagainya. Tapi ada hubungan dengan aplikasi juga, Bu? Iya, kebetulan di ITB Sriwijaya kita emang CPL atau profil lulusan kita itu membuat aplikasi untuk D3 manajemen informatika sendiri. Itu kan ada teknopreneur ya. Jadi mereka walaupun mereka bisa menjadi teknologi entrepreneur, membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan masyarakat gitu, baik dari pemerintahan maupun swasta dan ini banyak juga sih kemarin itu. Alhamdulillah ada yang ikut lomba robotik dan semuanya untuk membuat aplikasi-aplikasi secara digital. Jadi lengkap lah di jurusan atau prodi Ya. Ibu ya. Iya. Oke, kalau begitu kita ngobrolin lagi, kita lanjutkan lagi. Ini ada Pak Arfani ya. Muhammad Arfani, aku tahunya beliau juga pelaku seni juga ya. Baik itu sastra, pertunjukan ya. Macam-macam lah pokoknya. Dan kita pengen tahu Pak, ini kan Bapak ini kan berapa kali nih, ini buku yang keberapa nih kalau mengenai Dul Muluk dalam episode Sultan Duri? Kalau dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu, Wak Dola, Tabi dan semuanya pemirsa sekalian, menjawab dari Wak Dola tadi, itu buku untuk penelitian saya, itu termasuk sudah buku kelima. Kalau produksi buku sekarang ini sudah keberapa ya? Ke 17 buku. 17 buku. 17 buku. Tapi khusus memang untuk pengabdian saya ke seni pertunjukan, bahwa memang ini adalah kita sebagai pemelihara budaya ya. Ngikut Randi juga. Itu buku konversi syair Abdul Muluk karya Raja Hari Haji dalam episode Sultan Duri ini merupakan tanggung jawab moral saya kepada seni pertunjukan generasi berikutnya untuk seni pertunjukan tradisional. Ya, sebelumnya dia dekatkan kok. Ya, biar. Iya. Agak ini Pak, agak ini saya agak gugup. Ya, ini buku kali ini luar biasa, disupport oleh Kementerian Kebudayaan. Ya, alhamdulillah. Ya, bentuknya apa nih Pak? Dari dana apa gitu? Ini dari dana fasilitasi Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan, benar ya, wilayah 6 ya. Betul. Nah di situ ikut pokoknya sayembara mengajukan proposal, ternyata di ACC dan ternyata ya alhamdulillah ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap apresiator juga pemerhati pertunjukan Dul Muluk Sumatera Selatan. Dalam buku ini ada apa aja Pak? Nah dalam buku ini gini, kita cerita sedikit Pak. Nah, ini bukunya. Pak Kepala izin promosi duluan. Pak Kepala BPK Wilayah 6, ini bukunya. Ya ini Pak. Waduh. Ya, silakan. Isinya tentang ini. Kan banyak ini. Kalau misal dalam syair Abdul Muluk itu banyak sekali kisah dari A sampai Z, dari pembukaan sampai ke penutupannya. Nah, di sini ada satu episode kisah Siti Rafi'ah dalam perjuangannya untuk menyelamatkan suaminya Sultan Abdul Muluk dan dia menyamar sebagai Sultan Duri. Jadi isi dalam buku itu adalah semacam mengkonversi dari naskah Nusantara Dul Muluk menjadi naskah drama. Untuk apa? Biar bisa dimengerti, biar bisa dipentaskan, biar bisa diapresiasi dan biar bisa dibaca oleh khalayak aman, terutama generasi saat ini. Betul. Terutama apa ya, Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Jadi ada semacam pendokumentasian gitu. Minimal untuk pegangan anak-anak muda. Untuk mereka mementaskan Dul Muluk yang secara asli ya. Ya secara. Berapa lama Pak penulis? Wah ini sebenarnya bukan proyek, ide ini sudah lama, sudah 4 tahun yang lewat ya. Tapi ini penyempurnaan. Jangan sampai kita lari dari konsep.
konsep dari teks naskah Nusantara itu sendiri. Oke, ntar kalau Nusantara itu naskahnya seluruh beberapa daerah ya, beberapa provinsi ya ada yang ada dalam muluk kisahnya itu sama. Nah ini mengedukasi naskah Nusantara itu kan artinya teks-teks naskah dalam naskah kuno, dalam sastra lama itu salah satu saya ambil dari syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji Bismillah. Kalau mau cari lihat yang aslinya di mana, Pak? Kalau misalnya yang aslinya itu di Perpustakaan Nasional ada di lantai 4. Lantai 9 maaf, Perpustakaan Nasional Jakarta. Saya ada naskah bandingan dan foto saya ada di situ berfoto dengan naskah tersebut. Iya. Kodenya WR kalau tidak salah WR 872. Kalau tidak salah kalau tidak itu di lantai 9 ya. Di lantai 9. Dengan teks tulisan? Dengan teks tulisan ala Arab Melayu atau huruf Arab Melayu atau huruf Jawi atau tersebut sebagai huruf Arab gundul gitu. Nah. Jadi ini sudah bisa dibaca ya dulur galo-galo dengan tulisan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan syair-syairnya. Syair adanya dan sebagainya. Ini ya bukunya. Ya, itu Tapi ini tidak diperjualbelikan. Memang itu. Ya, karena nanti mungkin siapa tahu bisa dicetak banyak ya. Bisa Pak, banyak karena ya itu untuk instansi. Untuk oke. Nah, ini kan bisa ada hubungan dengan aplikasi digital ya, Pak? Nah, itu. Ya, boleh Bu ini ya. Dan buku-buku syair-syair seperti ini kan memang berguna karena ya memang susah dapatnya. Iya, Bagaimana di perpustakaan dari Bina Sriwijaya sendiri atau mungkin dari aplikasi silakan. Iya. Makasih. Kebetulan juga Pak Arfani ini sebagai dosen ITB Bina Sriwijaya ya, jadi kita bisa berkolaborasi. Emang warisan apalagi teks naskah Nusantara itu kan emang langkah ya kalau tidak kita lestarikan warisan ini menjadi untuk literasi mahasiswa. Jadi di ITB Bina Sriwijaya kita mempunyai e-library, jadi digital. Perpustakaan digital. Jadi perpustakaan digital itu semua buku atau apa kita menjadikan kita e-book. Nah, jadi ada aplikasinya tersendiri. Jadi kita ada e-booknya kayak itu kan. Alhamdulillah untuk aplikasi itu sendiri kita budayakan terutama tugas akhir apalagi sekarang kan dari Kemenristek Diktinya itu kan harus berdampak ya. Jadi kita untuk tugas akhir ataupun proyek-proyek kita budayakan mahasiswa untuk membuat dan berdampak pada kampus kita sendiri. Skripsi, tesis ya. Jadi tugas akhir mahasiswa, skripsi mahasiswa ataupun proyek dari mata kuliah itu harus berdampak baik itu ke masyarakat luas maupun itu. Jadi kita membuat aplikasi-aplikasi terutama untuk di ITB sendiri. Jadi alhamdulillah kita punya digital library kan. Jadi digital library itu emang perpustakaan kita bikin e-booknya. Jadi kalau mahasiswa mau mencari apa tinggal buka NIM dan ininya buka apa yang dicarinya di perpustakaan kita. Ini semakin canggih nih Pak Arfani. Iya. Jadi nggak usah nak ke Museum Nasional. Kodenya dong. Kodenya ada e-pusnas juga di situ bisa dilihat. Ada linknya ya. Ada link. Buka aja e-pusnas itu sudah bisa. Kalau buku-buku sastra lama udah berapa Bu yang sudah dimasuki Bu datanya Bu? Selain punya Pak Arwani sendiri. Kita kebetulan kita kan ada namanya kita ada linknya di situ. Kalau dicari sastra lama gitu. Sastra lama kalau kita irisos kita paling cuman kalau untuk naskah lama yang ada di ITB itu kita kan ada yang namanya ngelink ke Perpustakaan Nasional juga. Jadi irisos itu kita ada link kita dari perpustakaan kita ke Perpustakaan Nasional. Kan perpustakaan alhamdulillah Perpustakaan Nasional ada open source ya. Jadi kita bisa mahasiswa kita selain maksudnya di perpustakaan kita sendiri yang sedikit yang ada konvensional maupun e-booknya kita juga ada di linknya di Perpustakaan Nasional. Jadi e-resource-nya kita menggunakan di Perpustakaan Nasional. Ya, kalau seumpamanya bukan mahasiswa gimana nih Bu? Iya, karena kan karena kalau bisa numpang gitu. Ya boleh pakai digital library. Digital library sekarang ini kan ada pendaftaran, daftar dulu menjadi anggota perpustakaan kita, kayak itu kan. Khususnya kan anak SMA kan mau cari data. Gitu, betul. Karena e-book ini kan kita ada peraturan ya Pak ya, ada yang bisa dibuka
secara ini, ada juga yang tidak boleh dibuka secara ini nanti kita dapat apa namanya? Kode daftar Bukan, masuk kalau password itu ya semuanya itu lah. dapat Aplikasi. teguran kan, Oh, kalau iya, iya, betul, dari betul. itu kan ada royaltinya apa ya, Betul, kayak itu kan. iya, Jadi iya. benar-benar yang harus dibuka Original. dan itu kan ada batasannya. Intisari-intisarinya Iya ya. betul, ada batasannya karena kita juga ada batasan walaupun ada media sosial, media aplikasi, tapi kita ada batasan tertentu yang Ya. tidak boleh dibuka karena itu menyangkut royalti penulis ya, gitu seperti itu. Tapi kalau dari penulis-penulis atau mahasiswa-mahasiswi dari Bina Sriwijaya yang sudah dibukukan baik itu skripsi atau tulisan-tulisannya mungkin bisa Ibu yang dibuka Ya, itu kita open. Kalau untuk mahasiswa maupun tulisan-tulisan dari dosennya sendiri, itu kita open. Alhamdulillah untuk tahun ini banyak dosen-dosen kita yang mendapat hibah penelitian, baik dari Kemenristek Dikti maupun dari Kementerian Kebudayaan. Ya, Contohnya salah seperti satunya Pak contohnya, Arfani iya. ya gitu. Ini luar biasa sekali ya, karena ya kalau kita pengen buat pertunjukan ya ngabal-ngabal biasa kita punya yang kita tidak tahu mana isi ceritanya. Nah di sini di buku ini bisa disadur, Pak. Bisa sadar. Bukan kalau yang dalam setiap episode kan panjang, Pak, karena dia berjam-jam berhari-hari. Nah ini karena bentuknya kok tipis kecil apa memang sudah ringkas, Pak? Kita mengambil dari bagian episode. Dia itu kan episode pertama Sultan Sultan Syahabuddin Shah, pertemuan bapaknya Abdul Muluk dengan Sultan Hindi. Bagian kedua itu bagian Siti Rafi'ah. Bagian ketiga itu pernikahan. Bagian keempat banyak sampai ada tragedi di situ. Nah, saya mengambilnya dari bagian tragedi dari kisah Sultan Duri alias Siti Rafi'ah tersebut. Sudah menyamar lah ceritanya. Sudah menyamar. Bukan diceritakan dia kenapa dia menyamar, bukan. Ada beberapa keterangan namanya neben text. Jadi kembali lagi ke konsep dulu, ke konversi ini. Bahasa sekarang nih bahasa informatika. Kalau bahasa kita bahasa pendidikan itu adalah menyadur. Nyadur. Bukan meringkas, Bang. Bukan meringkas, menyadur. Nah, jadi nyadur itu dari teks naskah Nusantara ke dalam bentuk teks seni pertunjukan atau naskah drama. Saya lebih enak ngomongnya teks drama. Karena dalam teks drama sebenarnya sama saja. Konsepnya sama saja, tetapi kalau ngomong tentang teks drama itu bisa dilihat dibaca secara utuh. Jadi secara naskah drama yang akan dipentaskan atau sebagai bahan bacaan sastra. Jadi enak untuk dibaca sendirian. Oh gini kisahnya. Gitu. Karena kalau naskah drama terlalu banyak neben teks petunjuknya, kita harus menyalakan sendiri. Tetapi kalau dalam teks naskah drama, dalam teks naskah pertunjukan ini, itu dalam neben teksnya tuh enak juga dibaca, petunjuk teknisnya. Mereka berkaya, mereka ini dan sebagainya. Itu kan cerita panjang tadi ya. Panjang, iya. Akhirnya disadur ya. Disadur ya. Dan sudah menurut dari Pak Arfani bahwa ini akan diterima oleh anak muda karena Insya Allah. tahu deh syair kan syair lamo. Syair lamo. Kadang muda-muda. Nah, jadi sudah ulik-ulik dikit. Sudah kebahasaannya sudah berbentuk dalam bahasa pertunjukan, bahasa dialog, bukan bahasa syair. Bukan kaku bukan. Bukan kaku, tidak kaku. Dan ada lagi mengapa Sunda Tunjuri? Kembali konsep. Sebenarnya konsep wadah cerita ini menceritakan sebenarnya ke Siti Rafi'ah. Mengapa Sultan Duri alias Siti Rafi'ah? Karena ini esensinya pas untuk orang Palembang, perempuan-perempuan orang Palembang. Ngapa? Siti Rafi'ah ingin kembali menegakkan tiang keluarga dia. Jadi tanggung jawab dalam menjaga keluarga, marwah keluarga dan kerajaan itu tidak cuma tanggung jawab laki-laki, tapi juga perempuan. Nah, jadi perjuangan itu yang seorang perempuan, perjuangan seorang perempuan untuk kembali menegakkan marah keluarganya. Itu asik itu. Memang aja itu. Jangan ganggu keluarganya, bapak istrinya dulu yang maju. Jangan di hulu. Jadi istri. Jadi berdampingan lah kalau ya. Iya, berdampingan. Kaum laki-laki perempuan untuk menjaga marwah keluarga gitu. Baik nyari nafkah maupun kehormatan ya gitu. Oke lah gitu ya. Oke, caknya kita bakal ngobrol lagi sesi kedua nih Pak Arfani. Yang pastinya dulu galau-galau boleh bertanya seputar buku
Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji ya, ke dalam bentuk teks pertunjukan Abdul Muluk dalam episode Sultan Duri yang jelaskan tadi bahwa itu adalah penyawaran dari Siti Rapea, Siti Rapea. istri dari Sultan Shah Abdul Muluk. Sultan Shah Abdul Iya. Muluk. Ini keren nih. Oke, Dor, kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.
Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kembali di obrolan komunitas dan dulur ya, dengan tema kita pada pagi menjelang siang ya. Menghidupkan warisan literasi, konversi buku menuju media kekinian di era digital. Bersama Muhammad Arfani selaku peneliti penulis buku Sultan Duri dan juga Yuliza Aryani Eskom Mkom ya, selaku Kaprodi dari D3 Manajemen Informatika ITB Bina Sriwijaya Palembang. Dan kita lanjut kembali dulu galau-galau ngobrol kita. Jadi Pak Armani, ngapa kalau naskah Dul Muluk ya ini jarang ditampilkan atau jarang dilomba ke gitu? Apa memang tadi belum ada buku yang layak gitu? Sebenarnya sering, maaf ya, Ya. langsung ya. Sebenarnya sering dipentaskan, sering dilombakan, sering. Ya. Tetapi kan kita, termasuk tokoh-tokoh dulu yang lainnya, tidak mau memainkan sesuatu yang sangat estetik dan sangat sakral. Betul. Kita kan tahu ada Dulmuluk dan ada bangsawan. Dulmuluk punya aturan. Mengapa aturan? Untuk menjaga estetika dan marwah. Kalau bangsawan bisa dimodifikasi. Ya. Bisa dimodifikasi. Makanya kalau saya ada yang ngomong jangan main-main tokoh Dulmuluk ya, jangan main-main memodifikasi Dulmuluk. Ya. Kecuali dihadang. Nah, gitu. Nah, saya menulis kembali lagi ke Sultan Duri, Ya. harus mengakuinya bahwa ini teks Dulmuluk, Syekh Abdul Muluk bergaya bangsawan. Bergaya, dan saya sudah minta izin. Saya sudah minta izin dengan Randi, sudah minta izin dengan tokoh Dulmuluk. Dari mana gaya bangsawannya? Bergaya bangsawan kayak gini. Karena kayak gini, kalau Dulmuluk kan ada aturan-aturannya, ada bahasa teks dia, bahasa syair. Saya ingin ada bukan merubah kisah, tapi sedikit mengkonversi ke dalam bahasa dialog. Dari bahasa syair ke bahasa dialog. Itu aja. Jadi syairnya tadi ya dibuat kekinian. Ya, itu Kekinian. bentuknya dari bangsawan jadi. Gitu. Kan ini langsung dialog sastra, benar-benar berdialog. Tapi kalau dibaca sekali lewat memang masih ada AI-nya. Ya, ada beberapa marwah yang harus dijaga. Iya. Gitu ya. Ada beberapa marwah. Iya, betul. Nah, ada yang kisah yang menarik ini, Bang. Bagian penutup dari naskah ini. Kita ngomong tentang perang ya. Iya. Tentang perang dulu. Ini kan naskahnya tentang perang. Iya. Perang yang dipimpin oleh seorang perempuan. Itu yang pertama. Ada pasukan. Ada pasukan ya. Iya. Karena ada afiliasi dengan pasukan Bahsan. Iya. Siti Raha dan Jamaluddin Adamani. Nah, kita tarik mundur. Kekalahan kekalahan negeri Barbari, negeri yang dipimpin oleh Shah Abdul Muluk itu karena kelicikan Sultan Hindi. Sebenarnya kalah Sultan Hindi, tetapi dia menyerang pasar dulu. Jadi nyerangnya itu adalah ekonomi dulu. Sudah itu melumpuhkan beberapa sektor-sektor sehingga bertarunglah dia dengan Sultan Abdul Muluk. Sebenarnya kalah, tetapi Sultan Abdul Muluk dijala. Bukan di perang dikeroyok, dirumpuhkan dengan jala. Jala tadi diikat dengan jala. Ya. Walaupun sebenarnya itu sudah cedera, walaupun sebenarnya sudah kalah total Sultan Hindi ini. Itu kelemahannya itu kan oke. Ya siapapun yang dijala dilemparkan dengan jala besi. Oh, jala besi. Ya, jala bukan besi. tali. Iya, kemudian diikat, ruang geraknya kan terbatas. Ya. Sehingga ruang geraknya kan terbatas dan sehingga dia ditangkap dan dilumpuhkanlah Sultan Abdul Muluk. Dan tidak dibunuh. Dan ditangkap. Ditangkap dan diasingkan gitu. Bawa ke Hindi, ditangkap. Nah, dengan cara seperti itu akhirnya dibalas lagi oleh Siti Rafi'ah sebagai Sultan Duri. Nah, taktik dia sama dengan taktik yang dilancarkan oleh Sultan Hindi. Pertama dengan membawa kapal dagang. Seorang pedagang yang berwarna-warni, bersukacita. Kami datang untuk berdagang dan menghibur. Masuklah ke pasar, berbaur dengan kode
perintah, kemudian mengacaukan pasar, membakar semuanya. Hampir sama dengan ini yang dilakukan oleh Raja Hindi, membakar kemudian ini membuat kekacauan sehingga para ini panik, sehingga para petinggi-petinggi negeri Hindi itu pergi ke pasar melihat keadaan. Kemudian ada pasukan cadangan langsung masuk mengepung kerajaan, mengepung istana Hindi. Akhirnya apa? Sultan Hindi bisa dilumpuhkan. Itu taktik Jadi, yang sama dengan lebih cerdas yang dilakukan oleh ini Siti Rabi'ah. dan suaminya bisa diselamatkan. Dan diselamatkan. Ya. Kata-kata terakhir, kata-kata itu ketika itu sangat sakti sekali dan wah, Ya. agak sini ya. Sahibudin dia tidak memanggil Sultan Hindi, dia memanggilnya seperti ini. Sahibudin Shah. Dahulu engkau Masih halus ya? Iya, masih halus kan? Iya, Sabudin. Dahulu engkau memisahkan aku dengan keluargaku. Sekarang ini aku telah memisahkan engkau dengan kekuasaanmu. Selesai, dan pingsanlah setelah mengetahui bahwa itu adalah orang dari Hindi. Orang dari Barbari. Pingsanlah dan ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Gantian. Dan dikeluarkanlah Abdul Muluk. Wah, ini bagian-bagian ini. Bagian-bagian. Dan ketika dia ada bagian lagi ketika perkenalan. Gitu kan. Kenalan maka terkejutlah ini. Wahai suamiku tersayang. Dahulu kita terpisahkan oleh serbuan Hindi. Kemudian aku terdampar, aku berguru dengan Tuan Syekh. Oke. Aku ada semacam kilas balik menjadi ringkasan cerita. Aku diangkat sebagai sultan di negeri Basan. Ketika aku mengalahkan para pemberontak. Kemudian aku mengalahkan Sultan Hindi. Wahai suamiku, Abdul Muluk, inilah aku, seorang Siti Rabi'ah, bukan sebagai Sultan Duri. Bukanya lah ini. Bukan apa sih namanya? Penyamaran lah ya. Penyamarannya ternyata rambutnya panjang ya. dan seluruhnya terkejut bahwa ini adalah Siti Rabi'ah. Iya. Kecuali Siti Raha, karena sudah diberitahu bahwa dia adalah seorang perempuan. Oke. Jadi ada sisi romantika juga, ada sisi romantika. Ironi. Ya. Jadi masuk ya. Dan saya lebih asik karena saya laki-laki menuliskan masalah gender ya. Lanang kan seneng action. Ya. Lebih banyak cerita tentang action dan berperangan gitu. Di buku yang ditulis oleh Pak Arpan ini. Karena fase-fase perangnya itu, karena untuk sesuai dengan saat ini ya. Untuk mengalahkan kekuatan besar haruslah dengan akal dan kebersamaan. Betul. Serta persatuan dalam keluarga. Juga dalam galau-galau lah pokoknya. Semuanya. Oke, Bu Lisa, ini kalau Ibu Lisa kan selalu yang mendukung ya. Ini ada hubungan dukungan dengan ini buku ini sudah dibaca. Ya, dan mungkin mahasiswa-mahasiswinya udah tahu banyak yang tentang mengenai buku-buku seperti ini. Iya, mungkin buku-buku seperti ini kan ini merupakan warisan budaya ya Pak ya. Jadi ini kan berhubungan dengan seni pertunjukan. Nah, kami akan next projectnya, keinginannya itu untuk membuat video edukasi. Jadi film. Video edukasinya mungkin dari seni pertunjukan kita videokan menjadi video edukasi bahwasannya warisan naskah Nusantara ini ada seni pertunjukannya. Syair Abdul Muluk itu kita buat kayak video pembelajaran edukasi untuk mahasiswa, untuk siapa saja lah ya. Siapa saja. Bahwasannya memang di Sumatera Selatan ini ada warisan budaya yaitu syair Abdul Muluk tadi. Nah, bisa dikonversikan sekarang kan era digital ya. Betul. Jadi di era digital mungkin next projectnya mungkin itu untuk penelitian selanjutnya kita membuat video edukasi. Siapa tahu dapat lagi pendanaan lagi. Video edukasi kita bisa menggandeng dengan mahasiswa kita untuk membuat video edukasi. Jadi video edukasi atau audiobook sekarang kan banyak nih novel-novel atau buku ini bisa kita jadikan audiobook ya. Betul. Jadi bentuk bukunya bentuk audio jadi bisa makin menarik. Jadi kan Gen Z sekarang nih kadang malas membaca tapi dia lebih comfort untuk menonton, mendengarkan di platform-platform seperti YouTube dan lain-lain. Seperti itu mungkin.
Tapi memang next projectnya. iya, tapi belum ada yang Pak yang Erdal Muluk yang di audio kan Iya. secara per episode atau per Wah scene. iya bro, semacam Di audio short ya. ya, mungkin Short pendek kayak gitu. melalui RRI juga bisa sebenarnya. Karena selama ini kan kita pakai yang live. Iya. Mas ada beberapa Erdal Muluknya yang Live siaran rombongnya langsung Rom atau rekaman Randi gitu. ya, Pak Johar itu nge-live. Ya. Ya, tapi itu juga ya kurang lah maksudnya. Ya. Tapi kalau sebuah episode mungkin per episode persen ya, per babak Persen 10 per- menit. Kayak 10 racin kayak gitu ya. Iya. Konsepnya. Konsepnya Iya, kan iya, kayak iya. audiobook, Audiobook. Audionya gitu gitu. Iya, jadi semakin menarik kan untuk jadi anak-anak bisa mendengarkan bahwasanya warisan budaya Dumuluk itu dibuat Ya. versi audio. Tapi dan- seumpamanya kalau naskah-naskah yang ditulis oleh Pak Arpani ini, kalau ada yang mau buat anak-anak sekolah, yang buat drama atau buat audio, boleh nggak? Pak? Boleh. Boleh. Disebutkan kan di dari tulisan Muhammad Arfani. Iyalah kan. Pak, apa kesusahan Pak kalau menyadur gitu Pak, atau mungkin mengambil naskah-naskah lama nih? Mungkin harus bisa membaca juga. Pak. Yang paling permasalahan saya itu satu, ya mungkin faktor U ya, kacamata. Saya harus membeli kacamata ulang yang lebih tebal plus. Itu kalau di kita ya. Di kita. Kalau tulisannya masih bagus Pak Oh, di, kalau di sama- perpustakaan nasional. oh, ini masih bagus. Nggak ada Sebenarnya lebih, sudah dari perpustakaan yang sudah diterjemahkan. Dari terjemahan itulah kita mengkonversinya. Jadi tidak 2-3 kali ulang, tidak 2 kali kerja. Kita melihat dari terjemahan yang sudah ada yang dari pertama, kemudian memperbandingkan. Ya. Kemudian dari kisahnya ini kita langsung mengkonversinya dari ke dalam bentuk teks drama. Kalau yang mau menyadu seperti Pak Arpani atau membuat buku baru misalnya, itu harus membaca semua Pak. Harus. Memang hobinya kita hobi membaca. Iya, mungkin seluruh cerita itu dibaca semua. Iya, biar paham kayak itu nah. Jangan sampai lewat ya. Dah. Karena apa? Ya biar kita bisa merasakan, biasa merasakan auranya, sensasi ceritanya. Ya karena aku tahu Pak Arpani menceritakan tadi kan dengan semangatnya, Iya, ya tahu banyak. jalan ceritanya kan. Banyak Kalau udah tahu ternyata. jalan ceritanya bingung juga kan dari awal sampai A sampai Z gitu ya. Ya. Ah, Ada lagi, mohon maaf motong nih. iya. Saya tidak menyertakan hadam di dalam situ. Ya, kan, Sedangkan Dul Muluk dan Bangsawan tuh ada hadam. karena memang aslinya tidak ada Adam. Oh, ada hadam. Di buku di tulisan lama. Nah, kalau di tulisan teks nggak ada hadam. Ya. Ya. Tapi kalau dalam untuk pertunjukan Dul Muluk atau pertunjukan Bangsawan ada hadam. Saya tidak menyertakan hadam. Dibebaskan ya. Ya karena apa? Hadam adalah satu tokoh ini harus dengan universal yang luas. Artinya dimanapun nantinya ketika dipentaskan ini Sultan Duri ini boleh ditempatkan dimanapun hadam. Ya. Kalau konsep cerita, konsep dialog-dialog tentang Sultan Duri jangan, karena itu menyangkut masalah Dul Muluk. Tapi kalau hadam ini kan semacam revitalisasinya itu di hadam, bukan di cerita Dul Muluk itu. Karena menurut saya yang saya pikir hadam ini adalah mesin waktu Ya. dengan universal. Kalau ngomong tentang Marvel DC ya, dengan universal yang tanpa batas. Karena apa? Dia bisa mengangkat masalah-masalah kekinian dari masalah dahulu, masalah sekarang dan masalah yang akan datang. Ya. Kalau misalnya dari bagian Sultan Abdul Muluk, bagian sultan-sultan kerajaan bangsawan, nggak mungkin dia ngomong tentang FB, IG, Ya. short, TikTok, nggak mungkin. Tetapi kalau misalnya bagian dari hadam itu bisa. Tapi ini kalau dibuat pertunjukan boleh tambah ya Adam. Oh boleh, boleh. Dibebaskan Karena, lah ya. Iya, setiap orang punya apresiasi, sutradara punya apresiasi yang berbeda. Mengapa itu saya tidak menyertakan hadam? Biar nanti yang mementaskannya, biar mengapresiasinya seluas mungkin. Ya, gitu. Yang pastinya harus ada batasan-batasannya. Ya. Kalau memangnya pakemnya tidak bisa ngomong masa depan ya, Ya, yang masa pada saat itu ya. ya, gitu. Mungkin ngomong kapal, mancing. Mancing, ya sesuai ya. keadaan kan? Iya, iya, iya. Ya, iya. tentang keadaan dan lingkungan kan? Iya. Kalau misal lingkungan kita, misal di lingkungan daerah Ulu, ya ngomong kapal, mancing, Makanan. kumpe, makanan, Iya, iya, iya. Boleh, tuh, iya. belatian gitu. Iya, iya. Kalau mungkin di lingkungan kita beda lagi. Jangan ngomong belanja di mall lah. Ya, Belum- ngomong belanja, Belum saya ada pada masa itu ya. Itu cukup lah yang bangsawan tadi ya, Iya. yang bisa ditambahi ya. Ditambahin. Iya, iya, Itu di oke. bagiannya Ah. sini, di bagiannya si Adam. Oke, ya. Oke, ini buku yang keberapa yang sudah dibukukan? Ya, tulisan yang keberapa yang dibukukan? Khusus untuk
Trah Dul Muluk dan Bangsawan. Ya. Khusus untuk Trah. Itu buku ketiga. Buku pertama inilah Syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Cerita tentang apa? Analisis tentang teks syair. Artinya buku pertama itu menerjemahkan dari teks asli dalam teks Arab Melayu ke dalam huruf Latin. Itu buku pertama. Jadi buku pertama itu teks kitab itu kan Arab Melayu. Diterjemahkan diterjemahkan ke dalam bahasa tulisan Latin. Dia itu dikaji secara struktural. Dari penokohan, tema amanat dan sebagainya. Buku kedua, saya melompat ke ini. Bangsawan. Panggung Bangsawan Palembang. Pengaruh teater modern, pengaruh teater bangsawan merupakan tonggak ukur teater modern di Palembang. Ini teater modern tertua semuanya di Indonesia ini itu di Palembang. Jelas ini ya. Ya. Menyangkut karena mengambil orang-orang meminjam dan mengambil orang-orang Dul Muluk pada saat itu si Haji Gong. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari konsep penjajahan Jepang. Nah itu nanti terlalu politik kan. Tahun 40-an ya? Oh tahun 40-an. Iya, oke. Nanti kita bahas itu karena Haji Gong ini keren lah kayak gitu dengan istrinya. Keren Ya. kan? Jangan memang punya usahanya di sini dipertunjukkan. Pertunjukan. Oke. Nanti kita bahas. Nah ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini mengapresiasi. Saya pengen orang-orang tidak orang-orang untuk main Dul Muluk ini tidak lari dari pakem, itu maunya. Ya, anak-anak yang main Dul Muluk harus ngerti juga bahwa naskah aslinya kan. Naskah aslinya juga. Jangan mereka ngaku pemain Dul Muluk tapi mereka tidak tahu naskah aslinya itu. Saya agak kurang mengerti, ini dengan pakem dari Dul Muluk secara utuh, tetapi pakem kebahasaan Dul Muluk itu sendiri saya paham. Nyanyinya, sairnya, pakem kebahasaan itu, jangan ya. Ya halusnya bicara. Kehalusan bicara. Estetikanya, wah itu masalah. Estetika dan marwah Dul Muluk itu memang harus dijaga. Tapi kalau wanitanya dulu laki-laki jadi wanita itu tidak maksudnya gini Pak. Itu kan dipertunjukkan. Banyak tokoh wanita nggak dicerita di buku-buku yang Haji Ali itu? Ada banyak. Malahan mereka itu dalam catatan dalam naskah Abdul Muluk itu, dalam syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji, itu marwah wanita tuh diangkat sekali. Marwah prajuritnya juga banyak wanita mungkin ya? Campur. Bahkan Dayang pun melindungi keluarga kerajaan. Gitu. Itu hebat kalau dibaca secara utuh ya. Kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi kalau ngomong masalah wanita dan perjuangannya tadi. Yang pastinya ini harapan untuk ke depan adanya buku ini dan juga digitalisasi, mungkin dari digitalisasi ke Ibu Lisa. Kalau dari bukunya dari Pak Arpani dulu Pak Arpani. Ya, silakan tentang buku-buku yang ada di Palembang ada hubungan dengan karya-karya, karena aku nyari kayak ande-ande atau ande-ande kan, ande-andenya itu yang kayak Indo Kertapati itu. Itu kan ternyata lewat di Palembang. Iya. Dia yang cerita percetakan pertama di Nusantara ini adalah di Palembang. belum ada yang buat lagi menyadurnya itu. Jadi kepengennya itu buku-buku yang ada seperti itulah yang mungkin harapan Pak Arpani juga sama kan. Pertama, saya sekarang era digital. Informatika akan menguasai masa depan. Itu menurut saya ya. Saya bukan peramal. Saya ingin generasi-generasi berikutnya jangan putus membaca. Dan salah satu mediumnya adalah kita. Mungkin kita sebagai pengajar dan sebagai orang sekarang ini mendigitalisasi, bukan merevitalisasi, bukan mendigitalisasi bacaan-bacaan itu, literasi tersebut ke dalam bentuk ini digital. Biar lebih dekat anak-anak generasi sekarang tuh membaca masa lalu. Oh ternyata hebat masa lalu Nusantara.
ini. Ibu Lisa nambahin? Ya sangat setuju ya apa yang dikatakan Pak Arfani, bahwasanya emang semakin ini era digital, saya harapnya media kekinian bukan hanya buku menjadi media bisa dijadikan kayak audiobooks, digitalisasinya, teknologi informasi itu dimanfaatkan untuk melestarikan budaya warisan itu. Jadi bisa jadi audiobook ataupun menjadi video edukasi ya yang interaktif. Jadi sehingga literasinya tetap berjalan yang dapat diakses dimanapun. Ya. Itu saja mungkin. Oke, sebelum menutup ini saya izin nanti kalau saya mau buat audionya juga nih untuk bisa disiarkan juga. Oke, siap. Jadi Terima kasih. tapi waduh. seni pertunjukannya saya ambil Iya, ya nanti betul. bisa dibuat berapa per episode ya. Nah, Jadi bisa ya dibawa kemana-mana juga Iya, kalau betul. ya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Pak Arfani juga Ibu Lisa. Terima Semoga kasih. kita bisa ketemu lagi membahas tentang karya sastra lama atau mungkin dari penelitian-penelitian ya teman-teman dari Bina Sriwijaya sehingga bisa menjadi pengetahuan bagi pendengar lainnya. Ya. Terima kasih Pak Arfani dan Ibu Lisa. Yo, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. mohon maaf kalau ada yang salah, Iya. ada agak gemeter di sini. Iya, iya. Oke. Nggak biasa berhadapan dengan mic besar. Udah. Terima kasih ya Ibu. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan dulu kalau kita cukup sampai sini program acara Sriwijaya Pagi dalam sesi obrolan komunitas. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini ada rekan Yohan akan melanjutkan program acara Sriwijaya Siang. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.